Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Shalom. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan, di mana pada saat ini firman Tuhan diperhadapkan bagi kita yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29, yaitu di bawah perikop Yesus mengusir roh dari seseorang anak yang bisu. Ibu bapak saudara sidang jemaat Tuhan, di dalam nas kita disebut ada seseorang di mana anaknya kerasukan roh yang membisukan. Kalau roh itu datang menyerang anak itu, maka anak itu dibantingnya, tubuhnya ketangkah, dan anak itu menjadi kejang, mulutnya berbusa, giginya gemeretak. Itu dikatakan di dalam nas kita pada ayatnya yang ke-18. Dan ibu bapak saudara sediman Tuhan, seseorang ini sudah meminta kepada para murid-murid dari Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada satupun dari murid ini yang dapat mengusir roh tersebut. Jemaat Tuhan, lalu Tuhan Yesus menyuruh membawa anak tersebut kepadanya. Ayahnya dalam hal ini memohon kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus menghardik, menegur roh jahat untuk keluar dari tubuh anak ini. Pada ayat 26 dikatakan dalam nas kita, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan sangat hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Dikira ibu bapak saudara saudara Tuhan ketika Yesus menghardik dan menegur roh jahat ini, dikira bahwa anak itu sudah mati. Namun apa yang terjadi? Mari kita membaca pada ayatnya yang ke-27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ibu bapak saudara sedang jemaat Tuhan, anak ini tetap masih hidup. Bahkan roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya keluar oleh karena kuasa Tuhan. Bapak ibu saudara sedang jemaat Tuhan, akhirnya roh yang jahat itu keluar dari tubuh anak tersebut. Dan anak tersebut terbebas dari kerasukan roh tersebut. Sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, pada ayat 24 dikatakan begini, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Perkataan ini tentu mengandung makna bahwa dia sangat yakin dan mengakui bahwa Yesuslah yang bisa dan mampu mengeluarkan roh yang jahat itu. Sehingga dia meyakini, meminta kepada Yesus. Bahwa dia percaya akan kuasa Yesus yang mampu mengeluarkan roh yang jahat dari tubuh anaknya. Dan memang pada akhirnya dikatakan bahwa roh jahat itu keluar dan anak itu terbebas dari roh jahat tersebut. Sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ini mau mengatakan bagi kita bersama bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus kalau dia bertindak. Tidak ada yang mustahil. Kemudian melalui nas ini, seseorang yang menggantungkan harapan satu-satunya yaitu kepada Tuhan Yesus dalam ketidakberdayaannya. Dia menggantungkan seluruh harapannya. Ketika dia sudah tidak berdaya, mungkin dia meminta banyak sekali orang untuk mengeluarkan roh ini, tetapi dalam hal itulah dia meminta kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dalam perkara hidup ini, beban, penderitaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya juga bisa datang menerpa kehidupan kita. Namun melalui nas ini, yang pertama adalah kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa-Nya. Dia sudah membuktikan itu, mengeluarkan roh jahat dari tubuh anak tersebut. Dan juga memberikan keyakinan bagi kita, dan kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Juga adalah jawaban dari setiap hal yang kita alami di dalam kehidupan ini. Kemudian melalui nas ini Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan, kita juga
mau mengatakan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa Tuhan lakukan kalau Tuhan ingin bertindak di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Mungkin secara nalar logika, secara kita pribadi, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir Ibu Bapak, mari kita menggantungkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita dalam ketidakberdayaan, ketika kita dalam keputusasaan, ketika kita dalam ketakutan, kebimbangan, kecemasan, apapun, mari kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hanya bersandar kepada diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kebaikan-Mu sungguh nyata ketika kami selalu ada bersama. Bahkan sampai saat ini diberikan nafas kehidupan, kesempatan, dan waktu yang indah. Ini semata-mata kami mengakui bukan karena kekuatan, kehebatan kami, melainkan karena semata-mata kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur karena pada saat ini kembali kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ketika Tuhan memberikan ketenangan, menopang, menolong para murid-murid yang pada saat itu perahu mereka hampir tenggelam karena dilanda angin sakal. Begitu juga Tuhan pasti menolong kami, memberikan ketenangan bagi kami. Ketika kami pun juga menghadapi gelora badai kehidupan, persoalan, perkara kehidupan ini. Kami meyakini bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu kini, bahkan masa yang akan datang. Pertolongan-Mu sungguh nyata dan tepat pada waktunya. Biarlah kami senantiasa meyakini hal itu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami dilanda apapun, perkara persoalan kehidupan, kami tidak mengalami keputusasaan. Melainkan kami yakin akan pertolongan Tuhan. Tetap terus pakai kami ya Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai orang-orang yang telah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, agar kami setia dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil, agar melalui pekabaran Injil ini nama Tuhan dipermuliakan, agar melalui pekabaran Injil ini juga jemaat semakin dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan dalam menjalani kehidupan. Dan tidak ada yang mustahil, bahwa ada begitu banyak orang akan bertelut dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai terus kami ya Tuhan, para pekerja-pekerja yang ada di Majelis Resort GKE Tamyang Layang, para hamba-hamba, para pekerja-pekerja BPH, Majelis Jemaat, Majelis Resort, tetap terus pakai kami Tuhan untuk sebagai alat di tangan Tuhan. Bapak, pada saat ini kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, bagi keluarga, bagi mereka dalam tugas tanggung jawab peran, baik sebagai orang tua, anak, sebagai suami, istri. Mari tetap Tuhan Engkau perlengkapi mereka dengan kasih setia-Mu. Berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap tugas, peran, dan tanggung jawab. Berkatilah setiap jeri lelah payah apapun jabatan profesi, pekerjaan yang dimiliki, agar dari semuanya itu Tuhan mendatangkan berkat yang akan mencukupkan dan di dalamnya ada senantiasa rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kami pada saat ini berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, tergeletak, lemah, tak berdaya, baik di pembaringan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, sebagaimana biasanya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi keadaan yang kami hadapi sampai saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang berimbas dan berdampak ke berbagai macam segi dan segi. Mari Tuhan, kami percaya
Akan kuasa Tuhan bahwa semua ini berlalu dalam kehidupan kami. Dan kami terbebas dari penyakit ini. Dan Engkau selalu sentiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan siang dan malam. Keluar masuk kami dari rumah kami, bahkan kemanapun kaki kami melangkah. Tinggal diam berada, berusaha dan bekerja. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.